Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai dan kita telah memulai penjelasan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Mumtahanah. Dan di awal daripada surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tata cara kita berinteraksi dengan orang-orang yang di luar agama Islam, orang-orang kufar, di mana salah satu aturan yang penting untuk kita perhatikan adalah larangan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan loyalitas kita kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di luar agama Islam. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sebab-sebabnya, dan dengan kita mengetahui sebab-sebab tersebut maka kita semakin yakin dan semakin terkuatkan oleh logika kita kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita memberikan loyalitas kita kepada orang-orang kufar. Di dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk permusuhan mereka kepada kaum muslimin yaitu yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengusir dan mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman dari tempat-tempat tinggal mereka. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ayyuhal mu'minu yukhriju wa min adawatihim al-balighah annahum yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Dan di antara bentuk permusuhan mereka itu adalah mereka mengeluarkan dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian wahai orang-orang beriman min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Dan kita ketahui bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah perjalanan beliau, di mana beliau terusir dari kota Mekah, tempat yang sangat beliau senangi, tempat yang sangat beliau cintai, tapi beliau terusir dari tempat tersebut. Wala dzamba lakum fi dzalika indahum illa annakum tu'minun. Dan tidak ada alasan, tidak ada kesalahan menurut mereka yang menjadi motif dan latar belakang mereka mengusir kalian, itu selain karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban bagi setiap ciptaannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan memelihara kita. Allah yang memberikan kepada kita rezeki, mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan kita di dunia. Allah memberikan kepada kita beraneka ragam kenikmatan-kenikmatan, baik itu kenikmatan yang nampak oleh mata kita ataupun kenikmatan yang tidak nampak oleh mata kita. Itu semua adalah alasan untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sekelompok manusia yang justru membenci orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mirip dengan ayat di dalam surah yang lain, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka membenci, mendendam kepada orang-orang beriman kecuali karena keimanannya. Falamma a'radu an hadzal amr alladhi huwa aujabul wajibat wa kuntum bihi a'dukum wa akhrajukum min ajlihi min diyarikum. Maka ketika mereka berpaling dari perintah yang paling wajib, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian justru beriman kepada Allah. Mereka berpaling dan ada yang beriman kepada Allah, ada yang berpaling dari keimanan, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perbedaan sikap itulah yang kemudian menjadi alasan mereka memusuhi kalian. Adaukum wa akhrajukum min ajlihi min diyarikum. Dan bukan hanya sekedar memusuhi kalian di dalam hatinya, tetapi itu diekspresikan dalam berbagai bentuk kezaliman-kezaliman. Nah, disinilah bedanya permusuhan mereka kepada kaum muslimin dan permusuhan muslimin kepada mereka. Kalau permusuhan kaum muslimin itu adalah kebencian di dalam hati dan tidak terekspresikan dalam bentuk menzalimi orang-orang kufar. Sedangkan mereka juga memiliki hal yang sama, membenci juga, tetapi kebencian tersebut diekspresikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang zalim. Ya, jadi ada perbedaan, ya, ada perbedaan dalam dua hal ini, ya, dan tidak bisa dinafikan. Ya, meskipun banyak orang mengatakan kita saling menghormati dan seterusnya, urusan dalam hati itu Allah yang tahu. Dan Allah membuka kepada kita apa sesungguhnya yang ada di dalam hati-hati orang-orang yang di luar agama Islam, yang ada di hati, apa yang ada di dalam hati-hatinya orang-orang kufar. Mereka membenci setiap orang-orang beriman karena keimanannya. Hanya saja kebencian mereka itu adalah kebencian yang mengantarkan mereka kepada perbuatan-perbuatan zalim. Dan itu telah terbuktikan di dalam sejarah. Berbeda dengan kebencian yang diajarkan di dalam agama Islam, di mana itu adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati tetapi tidak mengantarkan kepada tindakan-tindakan zalim. Dan itu juga fakta yang telah terlihat jelas di dalam sejarah. Nah, kita tidak pernah mendapatkan Nabi Muhammad SAW menzalimi orang-orang kufar. Ya, para sahabat, ya, orang-orang yang benar-benar berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dalam arti yang sebenar-benarnya, pasti akan terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan menzalimi orang-orang kufar. Kalau kita dapatkan di kalangan kaum muslimin yang melakukan tindakan-tindakan kezaliman, maka pasti itu adalah bentuk kesalahpahaman, bahkan penyimpangan di dalam memahami ajaran yang mulia ini. Jadi pada hakikatnya Islam sama sekali terjauhkan dari mengajarkan
dan membolehkan melakukan kezaliman kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang yang ada di luar agama Islam. Islam yang mengajarkan ada yang namanya al-wala wal bara, mencintai dan membenci, tetapi di waktu yang sama Islam juga sangat mengecam yang namanya perbuatan-perbuatan zalim. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bagaimana hubungan yang ideal antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, terutama yang mereka itu bersedia untuk hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Ya, di zaman Nabi SAW dan di zaman kekhalifahan, zaman Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, ya ada sejumlah orang-orang kufar yang siap untuk hidup berdampingan dengan kaum muslimin, dan kita lihat di sana terdapat banyak hadis-hadis atau petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara umum itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dalam beberapa hadisnya agar jangan sampai seorang muslim menzalimi orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan untuk hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ya, jadi tidak dibenarkan jika kemudian ada orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan kejahatan kepada orang-orang kufar dengan alasan itu adalah bentuk penerapan dari al-wala wal bara. Ya, kita selalu diajarkan di dalam agama kita bahwa di dalam agama kita itu ada perintah, dan perintah itu diketahui melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus juga kita diajarkan bahwa di dalam agama kita ada tata cara di dalam melaksanakan suatu perintah, dan tata cara itu juga tidak diambil kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadikan Nabi sebagai qudwah itu tidak hanya pada tataran mengenali apa-apa yang ia perintahkan, tetapi kita juga mengikuti dan berqudwah kepada beliau pada tataran bagaimana menerapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesungguhnya hal yang terpraktekkan pada sebagian perintah-perintah dalam syariat. Ya, ketika Allah memerintahkan salat, maka ada tata cara melaksanakan salat. Dari mana tata cara itu kita ambil? Dari Nabi SAW. Ketika Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, maka lengkap dengan tata cara pelaksanaannya. Dan itu berlaku dalam setiap perintah-perintah yang Allah perintahkan. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, maka pasti ada petunjuk teknis dan tata cara di dalam melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menyampaikan bahwa sangat tidak masuk akal ketika ada orang yang melalaikan, berpaling dari kewajiban yang paling wajib, yaitu beriman. Kemudian ada orang yang mengaku diri beriman tapi justru mencintai orang yang berpaling dari keimanan tersebut. Ya, kata beliau, fa ayyu dinin wa ayyu muru'atin wa aqlin yabqa ma'al abdi idza wala al-kuffar alladzina hadza wasfuhum fi kulli zamanin aw makan. Kata beliau, praktek beragama seperti apa, kemudian kewibawaan seperti apa, dan logika seperti apa yang masih tersisa pada seorang hamba jika mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kufar. Alladzina hadza wasfuhum, padahal sifat mereka sudah sangat jelas. Ya, sifat mereka sudah sangat jelas, dan yang menjelaskan tentang sifat mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penjelasan tentang apa yang ada di dalam hati mereka, dan tidak ada yang mengetahui hati-hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tinggal mau pilih yang mana, mau percaya kepada penjelasan dari Allah atau pengakuan-pengakuan orang yang menyerukan hal-hal yang
bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Alladzi wa hadza wasfun fi kulli zamanin wa makan, dalam setiap tempat dan dalam setiap waktu. Ya. Perbedaannya nanti ada kalanya mereka leluasa untuk menampakkan kebencian itu, ada kalanya juga mereka tidak bisa menampakkannya. Tetapi yang namanya apa yang ada di dalam hati itu sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah melalui ayat ini bahwa ada kebencian di dalam hati mereka. Wala yamna'uhum minhu illa khaufun aw mani'un qawi. Dan tidak ada yang bisa mencegah terekspresikannya kebencian mereka itu kecuali penghalang yang sangat kuat. Misalnya dia dalam kondisi jumlahnya sedikit, dalam kondisi yang lemah, maka sepertinya tidak ada apa-apa. Atau ada faktor-faktor lain yang menghalangi, tetapi nanti di ayat selanjutnya akan disebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Ini ditujukan secara khusus pada awalnya kepada Hatib bin Abi Balta'ah dan orang-orang yang melakukan hal yang serupa dengan beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan memberikan loyalitasmu tersebut kepada orang-orang kufar. Justru disitulah letak daripada jihad yang sesungguhnya. Disitulah letak daripada kesungguhan yang sesungguhnya diminta dari kita di dalam menerapkan agama kita. Syahsadi mengatakan, in kana khurujukum maqsudukum bihi al-jihad fi sabilillah li'ila'i kalimatillahi wa ibtigha'a ridahu fa'malu bimuqtada hadha. Jika engkau keluar benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, benar-benar untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, fa'malu bimuqtada hadha, maka amalkanlah, lakukanlah apa yang menjadi konsekuensi dan tuntutan daripada melakukan suatu amalan untuk mencari ridha Allah. Maksudnya, ketika benar-benar engkau mencari ridha Allah, maka jangan melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Jika kita sungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka kita berusaha untuk selalu menempuh jalan-jalan yang mendatangkan ridha Allah, dan jangan menempuh jalan yang justru mendatangkan kemurkaan Allah. Berkaitan dengan kisah tadi, Hatib bin Abi Balta'ah itu telah ikut berjihad di perang Badar, dan dia berjihad di perang Badar itu untuk mencari ridha Allah. Maka kata Allah, jangan sampai kemudian memberikan loyalitas kepada orang-orang kufar, karena itu bukan mendatangkan ridha Allah, itu justru mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi Allah mengatakan, jika benar-benar engkau mencari ridha Allah, maka loyalitasmu hanya kepada orang-orang beriman dan berlepas diri dari kekufuran dan juga dari orang-orang kafir. Fa inna hadza min a'zamil jihad fi sabilillah wa min a'zami ma yataqarrabu bihi al-mutaqarribuna ila Allah wa yabtaghuna bihi ridahu. Ketika kita berusaha untuk berlepas diri dari kekufuran, berlepas diri dari orang-orang kafir, maka itu adalah bahagian daripada jihad yang sangat besar, karena membutuhkan kesabaran yang tinggi. Wa min a'zami ma yataqarrabu bihi al-mutaqarribun ila Allah, dan itu termasuk di antara wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk mencari wasilah-wasilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah
Ya, carilah sarana yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya itu adalah salah satu wasilah tersebut adalah al-wala wal bara. Kemudian di ayat yang berikutnya, di lanjutannya, tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Engkau secara sembunyi-sembunyi memberikan kepada mereka kecintaan, sementara kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, kaifa tusirruna al-mawaddata lil kafirin. Bagaimana engkau secara sembunyi-sembunyi memberikan rasa cinta dan loyalitas tersebut kepada orang-orang kufar, padahal mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kecintaan yang kau berikan itu berselisih dengan kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ya, mestinya sebagai seorang hamba selalu berusaha mensesuaikan, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih berkaitan dengan sababu nuzulul ayat, sebab turunnya ayat, ya, di mana Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu an itu secara sembunyi-sembunyi mengirim surat, ya, mengirim surat kepada orang-orang kufar Mekah dengan memberitahukan di dalamnya bahwa Nabi akan menyerang kota Mekah, dan kita sudah sampaikan apa alasannya. Apa alasannya, dan ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah itu supaya tidak terulang. Karena inilah penyebab seperti inilah yang kadang menimpa sebagian kaum muslim bahkan hingga saat ini. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa Hatib bin Abi Balta'a itu mengirim surat. Ya, dia ngirim surat menyampaikan rencana Nabi yang sebenarnya dirahasiakan oleh Nabi. Dia menyampaikan kepada orang-orang kufar bahwa Nabi akan menyerang kota Mekah, padahal itu rahasia, tapi dia buka rahasia tersebut. Tujuannya apa? Nah, di tujuan inilah kadang sebagian kaum muslim juga terjebak, ya, di zaman ini. Tujuannya untuk mendapatkan simpati, ya, ingin mendapatkan simpati dari kalangan kufar tersebut sehingga dia mendapatkan manfaat, ya. Kalau dalam konteks Hatib itu ingin mendapatkan simpati, kemudian dia ditolong berupa perlindungan kepada kerabat dan keluarganya, ya. Jadi pada sisi yang lain sebenarnya ada hal yang positif yang ingin dia dapatkan. Jadi bukan karena jadi dia membantu atau dia membocorkan rahasia tersebut bukan karena kecintaannya kepada kekufuran, bukan itu penyebabnya, tetapi karena hal yang bersifat duniawi yang ingin dia dapatkan, yaitu apa? Yaitu supaya dia mendapatkan perlindungan. Nah, inilah yang kadang terjadi di sebagian kaum muslimin, ya. Memang dia memberikan sesuatu bukan karena mencintai kekufuran, tetapi karena urusan-urusan yang bersifat duniawi, dan ini tegas-tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita ingin berbuat baik kepada mereka, ya, kita boleh berbuat baik kepada mereka, tapi ketika kita berbuat baik kepada mereka itu murni untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama kita, ya. Kita jangan berbuat baik untuk mengharapkan menargetkan hal-hal kebaikan dari mereka untuk mereka berikan kepada kita, tapi murni untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena nanti di ayat selanjutnya ada penjelasan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menzalimi kaum muslimin, ya. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tusirruna al-mawadda lil kafirina wa tukhfunaha ma'a ilmikum anna Allaha alimun bima tukhfuna wa ma tu'linun.
Ya, kenapa melakukan secara sembunyi-sembunyi padahal engkau telah mengetahui bahwa Allah pasti mengetahui apa yang kalian rahasiakan, Allah mengetahui, ya, apa yang kalian tampakkan Allah mengetahui. Kenapa melakukan sembunyi seolah-olah Allah tidak mengetahuinya padahal Allah mengetahuinya. Fahuwa wa in khafi 'alal mu'minin fala yakhfa 'ala Allah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, jika hal tersebut tidak diketahui oleh orang-orang beriman, ya, tetapi Allah mengetahuinya. Ya, jadi salah satu makna tersirat daripada perkataan ini bahwa utamakanlah pengawasan dari Allah daripada pengawasan dari manusia. Kita bisa lolos dari pengawasan manusia, tapi tidak mungkin bisa lolos dari pengawasan Allah. Dan itulah salah satu tingkatan terbaik di dalam praktek beragama kita, ketika seseorang sampai pada tingkat bisa merasa selalu terawasi oleh Allah, ya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu bertitik tolak dari bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seperti seolah-olah engkau melihatnya, dan jika tidak sampai pada tingkatan itu maka seolah-olah engkau selalu diawasi oleh, atau merasa dan meyakini bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu kita bisa merasakan, ya, bagaimana praktek beribadah kita ketika kita beribadah dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat misalnya, ya, kemudian kita sedang tidak khusyuk dalam salatnya, tiba-tiba kita merasa, oh, ini Allah sedang mengawasi kita, dan Allah tahu bahwa kita sedang tidak khusyuk. Kita beribadah kepadanya tapi pikiran kita kemana-mana. Allah mengetahui itu, maka pasti akan ada upaya untuk kita memperbaiki tata cara pelaksanaan daripada salat kita. Demikian dalam praktek-praktek yang lain, baik itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan, demikian pula berkaitan dengan apa yang akan kita tinggalkan. Ya, ketika misalnya terbisiki dalam pikiran kita untuk melakukan suatu keburukan, tetapi di saat yang sama juga kita teringat bahwa kita diawasi oleh Allah, maka itu akan mencegah kita dari melakukan suatu keburukan. Ya, dan yang namanya bisikan, itu dia bisa muncul secara tiba-tiba. Ya, jadi tidak mesti seseorang itu terjerumus dalam keburukan karena dia telah merencanakan jauh-jauh hari keburukan itu. Tetapi bisa saja keburukan itu terjadi secara tiba-tiba. Muncul bisikannya, kemudian langsung dia tidak lanjuti bisikan tersebut karena tidak ada yang melihatnya dan lupa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah An-Nas kita telah diingatkan, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu selalu memasukkan bisikan-bisikan keburukan di dalam dada-dada kita. Ya, sehingga meskipun secara rutinitas kita melakukan kebaikan, tetapi kita tidak tahu, orang di sekitar kita tidak tahu apa yang berkecamuk di dalam dada-dada kita. Ya, sehingga disinilah pentingnya yang namanya al-muraqabah, ya, selalu meyakini bahwa kita sedang terawasi oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang nama Allah, yaitu Aliman, Sami'un Alim, Aliman Hakima. Diulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, salah satu bagian yang sangat diketahui oleh Allah itu ketika kita dalam keadaan tidak ada yang mengetahui tentang kita. Kita benar-benar dalam keadaan tersembunyi, tidak ada yang tahu. Ya, tapi ketahuilah Allah mengetahui. Hal yang paling kita sendiri tidak tahu, Allah pun mengetahuinya. Tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang
tetap melakukan hal tersebut meskipun secara sembunyi-sembunyi, ya, melakukan pelanggaran, ya, dalam konteks ayat ini yaitu memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kufar secara sembunyi-sembunyi, maka kata Allah Subhanahu wa taala faqad dhalla sawa'as sabil, ya, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus, ya, tersesat dari jalan yang lurus. Jadi di sini juga ada pelajaran yang sangat berharga, di mana Al-Qur'an itu jarang menyebutkan nama-nama orang. Ya, di sini sedikit pun tidak disebutkan nama Hatib bin Abi Baltah, tetapi yang dikecam habis-habisan itu adalah perbuatannya. Ya, yang dikecam adalah perbuatannya. Jadi itulah sesungguhnya yang diperintahkan kepada kita kaum muslimin ketika menyampaikan nasihat, menyampaikan perintah-perintah dalam agama, ya, kita diperintahkan untuk menyampaikan perintahnya dan disebutkan ganjarannya. Sebagaimana juga ketika kita menyampaikan sesuatu yang dilarang, maka kita juga menyebutkan balasannya ketika larangan itu dilanggar. Nah, di sini Allah menyebutkan itu, faqad dhalla sawa'as sabil, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, jadi sah-sah saja kalau kemudian kita menyebutkan ini suatu perbuatan jika dikerjakan akan menjerumuskan seseorang dalam kesesatan. Ya. Dhalla sawa'as sabil lianna salaka maslakan mukhalifan lisyarri walil aqli wal muru'a wal insaniyah. Ya, jadi kenapa kemudian dia dicap oleh Allah sebagai orang yang sesat? Karena mereka telah menempuh jalan yang menyelisihi hukum syariat. Jadi itu ukurannya. Seseorang itu tersesat itu kalau menyelisihi jalan yang ditetapkan oleh syariat. Karena jalan yang ditetapkan oleh syariat itulah yang akan mengantarkan ke surga. Maka ketika dia tidak menempuh jalan itu, ya tersesatlah dia namanya. Ya, seperti kita ingin berjalan menuju suatu tujuan, kemudian tiba-tiba kita menempuh jalan yang tidak mengantarkan kepada tujuan itu, maka ya kita termasuk orang yang tersesat. Nah, kita punya tujuan ingin masuk surga, jalannya jalan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ketika kita tidak menempuh jalan itu, nah, maka kita dianggap tersesat. Hanya saja ketersesatan itu bervariasi. Ada yang nyata, ada yang tersesat dengan sangat jauh, dan ada yang masih dengan mudah dia kembali kepada jalan yang benar. Ya, tetapi ketika itu berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut masalah akidah, maka Al-Quran menyebutkan bahwa itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.